Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Timor. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya selaku moderator atas nama Maria Adelmira Seuk dengan NPM 31220021. Dan saya Elizabeth Eni dengan MPM 31230051. Dan saya Emilia Samalelo dengan NPM 31220071. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, di sini kami akan memperkenalkan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia adalah bidang studi yang mempelajari dan mencakup aspek kebahasaan seperti yang pertama, tata bahasa atau morfologi dan sintaksis. Yang kedua adalah fonologi atau bunyi bahasa. Lalu yang ketiga adalah semantik atau makna kata atau kalimat. Keempat adalah pragmatik atau makna dalam konteks. Yang kelima adalah sosio dan psikologi bahasa atau penggunaan bahasa dalam masyarakat dan individu. Berikut adalah beberapa kelebihan spesifik dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Timor. Yang pertama adalah fasilitas yang memadai. Universitas Timor menyediakan fasilitas yang lengkap untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, termasuk laboratorium bahasa, perpustakaan universitas, dan fakultas, serta fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa seperti student center dan lapangan olahraga. Kedua, kurikulum yang relevan. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Timor membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, termasuk penguasaan bahasa, sastra, dan metodologi pengajaran. Lalu ada juga prospek karir yang luas. Yang pertama, lulusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Timor memiliki peluang karir yang luas, tidak hanya terbatas sebagai guru, tetapi juga bisa berkarir di bidang penelitian dan pengembangan bahasa, kurikulum, serta instruktur pengembangan bahasa. Kedua, lingkungan belajar yang mendukung. Ketiga, Universitas Timor menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang lengkap dan lahan praktik yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara langsung. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan yang bertema inovasi dan adaptasi dalam perencanaan pembelajaran dengan judul Guru Bahasa Harus Inovatif. Kepada pemateri, saya persilahkan. Inovasi dan adaptasi dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, inovasi dan adaptasi dalam perencanaan pembelajaran menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan menghadapi tantangan zaman seperti kemajuan teknologi, perubahan kurikulum, serta kebutuhan peserta didik yang semakin beragam. Inovasi dalam perencanaan pembelajaran. Inovasi adalah upaya memperbarui atau menciptakan pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Contoh bentuk inovasi dalam perencanaan pembelajaran meliputi yang pertama, penggunaan teknologi digital. Integrasi Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom, Moodle atau Edmodo. Yang berikut, pemanfaatan AI dan aplikasi interaktif seperti Quizzes, Kahoot atau Canva for Education. Yang berikut,
penerapan augmented reality atau virtual reality untuk pembelajaran yang lebih imersif. Yang berikut desain pembelajaran berbasis proyek dan masalah atau PJBL dan PBL. Yang berikut desain pembelajaran berbasis proyek dan masalah atau PJBL dan PBL. Merancang kegiatan yang menuntut kolaborasi, pemecahan masalah nyata dan kreativitas. Memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Yang C, pembelajaran berdiferensiasi. Merancang rencana pembelajaran yang mempertimbangkan gaya belajar, minat dan kesiapan siswa. Yang berikut memberi pilihan dalam tugas atau metode penilaian. Yang berikut pendekatan STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Yang kedua, menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk menyusun pembelajaran yang holistik. Adaptasi dalam perencanaan pembelajaran. Adaptasi adalah kemampuan guru untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan situasi dan kondisi aktual. Hal ini mencakup yang pertama, A. Menyesuaikan dengan kurikulum baru. Contoh, kurikulum Merdeka di Indonesia mendorong pembelajaran berbasis kompetensi, proyek, dan profil pelajar Pancasila. B. Fleksibilitas dan metode dan media. Yang pertama, mengadaptasi pembelajaran untuk tatap muka, daring atau hibrid, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan keterbatasan siswa, misalnya akses internet. C. Responsif terhadap kebutuhan siswa. Yang pertama, menyesuaikan materi, tempo, atau pendekatan berbasis hasil atau asesmen awal. Yang berikut menghadapi perubahan eksternal. Yang berikut 3. Langkah praktis mewujudkan inovasi dan adaptasi. Yang pertama, analisis kebutuhan siswa sebelum menyusun RPP. Yang kedua, kolaborasi antar guru untuk berbagi strategi dan praktik terbaik. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi rutin terhadap hasil pembelajaran dan umpan balik siswa. Yang terakhir, mengikuti pelatihan atau kombinasi belajar guru atau KGB untuk terus mengembangkan kompetensi. Mengapa guru bahasa harus inovatif? Guru bahasa harus inovatif karena pembelajaran bahasa yang efektif membutuhkan pendekatan yang kreatif dan menarik. Inovasi dalam pengajaran bahasa dapat membantu siswa untuk lebih termotivasi, terlibat aktif dalam pembelajaran, dan pada akhirnya mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Meningkatkan minat belajar. Pembelajaran bahasa yang inovatif dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga meningkatkan minat siswa untuk belajar. Berikut meningkatkan keterlibatan siswa. Metode pembelajaran yang kreatif dapat membuat siswa lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Mencapai tujuan pembelajaran. Inovasi dalam pengajaran bahasa dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif, misalnya dalam meningkatkan kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. Berikut adalah contoh. Contoh inovasi dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah menggunakan teknologi. Memanfaatkan platform pembelajaran online, aplikasi bahasa, atau media sosial untuk pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, membuat proyek. Melibatkan siswa dalam proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti membuat konten media sosial, menulis blog, atau membuat video pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami kelompok 8 memohon maaf.